Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Bisyukrihi tatanazzalur ruhamat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil bariyat. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yuni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi dawil fudalat. Amma ba'd. Yang saya hormati PJ Bupati Kabupaten Tegal dan saya hormati seluruh keluarga besar pemerintah Kabupaten Tegal, baik yang hadir maupun yang ada di luar. Tidak ketinggalan adik-adik yang hari ini duduk bersama dalam satu tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan yang saya cintai. Dan tidak ketinggalan pendengar Selawi FM di mana saja berada yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini kita bisa bertemu kembali. Tiada lain hanya satu tujuan, yaitu tholabu mardotillah, mencari ridho Allah melalui jalur mujalasah fi hadal majlis, duduk bareng dalam satu tempat. Harapannya mudah-mudahan duduk kita ini akan menjadi satu sebab nuzulul barokah, nuzulur rahmah, akan menjadi satu sebab dari turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan turunnya kasih sayang Allah lebih khusus kepada kita-kita ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat kasih sayang kepada umat. Beliau selalu memberikan suatu solusi, jalan keluar. Karena beliau menginginkan umatnya selamat di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga semua yang dihaturkan beliau tiada lain tujuannya hanya satu, lisalamatil darain, agar umat selamat baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah agar kita ini dibukakan hatinya, dimudahkan untuk selalu mengikuti terhadap uswah, baik kauliyah, fi'liyah maupun ahwaliyah, baik secara perkataan maupun perbuatan, bahkan ahwaliyah, sampai kepada ma'fi kulubina, apa yang ada dalam hati kita, ini juga diberikan uswah oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bulan ini bulan yang sangat istimewa, bulan Rajab. Di bulan Rajab Allah memanggil baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui proses Isra dan Mi'raj. Setelah baginda Nabi Agung menghadap kepada hadratillah, Allah memberikan oleh-oleh, memberikan satu pemberian, yang pemberian tersebut tidak diwakilkan kepada siapapun, tapi langsung fi maqamil mukafa'ah, dalam tempat di mana Rasulullah sowan kepadanya dan diberikannya oleh-oleh, yaitu sholat 5 waktu. Apa yang ada di dalam sholat 5 waktu?
Dan kenapa Allah memerintahkan dan memberikan sholat 5 waktu? Dan bahkan pula tidak ada celah untuk tidak sholat. Sementara kalau ibadah-ibadah yang lain masih ada rukhsah, masih ada kemudahan, masih ada kebolehan untuk meninggalkan. Semisal puasa, masih ada kelonggaran untuk meninggalkan asal ada elat-elat yang positif, ada alasan-alasan yang positif. Semisal hamil, menyusui, sakit dan sebagainya. Zakat masih ada kelonggaran dan bahkan tidak diwajibkan untuk melakukan suatu kewajiban yaitu zakat manakala tidak ada kemampuan atau mungkin mampu tapi punya harta belum sampai kepada batas nisab. Haji sama, liman istata'a ilaihi sabila. Tapi begitu Allah memerintahkan untuk melakukan sholat, ternyata di sana tidak ada satu alasan untuk kebolehan meninggalkan sholat. Tidak ada kelonggaran untuk memperbolehkan meninggalkan sholat. Sehingga ketika seseorang meninggalkan sholat, itu pasti akan ada pertanggungjawaban. Tidak ada kelonggaran, semisal karena sakit. Ternyata Allah masih tetap memerintahkan untuk melakukan sholat. Sholat semampunya. Apa duduk, apa berbaring, atau bahkan walau bil ima, walaupun dengan isyarah. Tidak dengan gerakan-gerakan sebagaimana lazimnya melakukan sholat, tapi dengan gerakan. Gerakan ruku, iktidal, sujud diganti dengan bil ima, dengan isyarah. Apa itu dengan bil jafni, kelopak mata berkedip, atau mungkin isyarah bil unmulah dengan driji. Tapi yang jelas masih tetap diperintahkan untuk sholat. Dalam perjalanan tidak ada kelonggaran untuk boleh meninggalkan sholat. Sehingga di sana ada rukhsah, apa itu jama', apa itu qashar. Jama' mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Kalau dilakukan di waktu awal itu namanya jama' takdim, kalau dilakukan pada waktu yang kedua jama' ta'khir. Dikuranginya rakaat dari 4 menjadi 2 dengan rukhsah tertentu kepada sholat-sholat yang 4 rakaat. Tidak ada elat atau kebolehan meninggalkan sholat karena dalam keadaan sakit, dalam keadaan perjalanan, atau dalam keadaan apa saja. Yang ada sholli, sholat. Makanya di sana ada aturan di dalam syariah bagaimana sholatnya orang yang sakit, bagaimana sholatnya dalam perjalanan, bagaimana sholatnya orang yang sedang menghadapi suatu rukhsah. Semua diatur. Sehingga tidak ada kelonggaran untuk meninggalkan sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat kita ini sebenarnya sedang bermujalasah, berhadapan. Ada 2 dari kemanfaatan atau keistimewaan di dalam sholat. Salah satu di antaranya mahalul munajat,
tempat kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta, tempat kita berinteraksi dengan Sang Pencipta. Karena kita ini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak pernah kita ini berhenti dari nikmat Allah. Allah memperhatikan kita betul-betul. Allah tidak pernah lupa dengan kita. Allah memberikan segalanya pada kita. Cuma kadang-kadang kitanya ini yang lupa. Makanya di sana ada suatu perintah bahwa sebisa mungkin kita ini selalu ingat kepada Allah. Sebisa mungkin kita ini untuk selalu merasa bersama dengan Allah. Ini yang dinamakan dengan mahalul munajat. Orang awam kadang melakukan komunikasi dengan Allah hanya sebatas ketika sholat. Di luar sholat seakan-akan kita sudah tidak berhubungan, sehingga dengan begitu gampangnya melakukan suatu kemaksiatan, melakukan suatu kesalahan. Karena apa? Karena satu, tidak merasa dirinya ini sedang dengan Allah. Tapi kalau orang-orang yang sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak akan bisa melakukan suatu kesalahan karena merasa dirinya sedang bersama dengan Allah. Ini mahalul munajat. Bapak Ibu sekalian saya hormati, salat punya dua fungsi. Yang pertama, tuhratun lil qulub. Tuhratun lil qulub, untuk mensucikan, untuk membersihkan hati kita dari noda-noda dosa. Hubungan manusia dengan Allah, hubungan qalbiyah. Yang dilirik oleh Allah, ma fi qulubikum, apa yang ada di dalam hati. Innallaha la yanzuru fi suwarikum walakin yanzuru fi bawatinikum. Allah tidak akan melirik terhadap penampilan kita. Allah tidak melirik terhadap casing kita. Tapi Allah melirik apa yang ada di dalam hati kita. Makanya ketika orang sedang melakukan sholat, apakah cukup dengan gerakan-gerakan yang diajarkan di dalam syariat? Gerakan ruku', i'tidal, sujud, dengan bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Ternyata kalau yang dilakukan hanya sebatas itu belum dikatakan iqamatus sholat. Belum dikatakan iqamatus sholat. Hanya baru sebatas fi'lus sholat. Kalau fi'lus sholat, yang penting kita melakukan sholat, gerakan sesuai dengan yang ditata dengan syariat, bacaan kita baca sesuai dengan yang tuntunan di dalam syariat. Tapi sementara tidak sampai melirik kepada apa sebenarnya yang ada di dalam hati kita. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kalau iqamatus sholat, di samping kita melakukan gerakan sesolat dengan apa yang diajarkan dalam syariat, doa-doa yang kita baca sesuai dengan apa yang dituntunkan dalam syariat, juga kita menata hati bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pengakuan diri kita bahwa hidup kita, mati kita betul-betul karena Allah. Ditambah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh.
ikrar kita dan keyakinan kita bahwa kita ini sedang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kita betul-betul sedang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa bahwa sedang menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin kita akan bisa melakukan sholat dengan semaunya. Mohon maaf. Kalau di dalam syariat, laki di dalam melakukan sholat, yang penting satrul aurat baina surrah war rukbah. Menutup aurat antara pusar dengan itu sudah dikatakan sah secara syariat. Apakah bisa kalau seandainya kita sedang merasa dirinya menghadap Allah, terus melakukan sholat dengan cara semacam itu? Jelasnya tidak akan bisa. Karena kita ketika sholat betul-betul sedang menghadap Allah. Ketika kita sholat betul-betul sedang sujud di hadapan Allah, maka tidak akan mungkin kita ini berpenampilan dengan begitu. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Makanya iqamatus sholat, melakukan sholat bukan dari segi syar'iyah saja, tapi batiniyah ini juga disertakan di dalam sholat. Di dalam syariat, khusyuk di dalam sholat itu tidak disyaratkan di semua sholat. Hadirnya hati ketika sholat tidak disyaratkan di semua sholat dari awal sampai akhir. Tapi yang penting ada juz di mana kita betul-betul hatinya menghadap kepada Allah. Oleh ulama syariat ditempatkan di dalam niat. Makanya kalau niat mahalluha qalbu, tempatnya hati. Kalau yang lainnya seperti Fatihah itu adanya qiraatul Fatihah. Qiraatul tasyahud. Berarti di sana lebih diprioritaskan kepada baca. Diprioritaskan kepada wujudnya suara, baca. Ukuran baca bihaitsu yusmi an nafsih, yaitu memunculkan, mengeluarkan suara yang sekiranya telinga sendiri mendengar. Itu ukuran baca. Tapi kalau di dalam niat, itu adalah ma fi qalbi. Hadirnya hati kita, hudurnya hati kita di saat melakukan sholat, dan tidak ada selain sholat. Betul-betul dalam hatinya yang ada hanya sholat. Itu mustaqbilal Ka'bah, mustaqbilal kiblat, menghadap pada Allah. Ketika di dalam niat kok hati kita tidak hudur, hanya ditentukan oleh lisan dengan ucapan usolli fardhu dhuhri ma'a ghaflatil qalbi, sementara hatinya itu kosong, tidak hudur, maka adamul inqidhis shalah, maka salat kita ini tidak akan wujud. Makanya di dalam niat butuh ada kehusuan, butuh ada pengakuan dirinya, keyakinan dirinya bahwa betul-betul sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi tidak diharuskan di semua sholat. Ya. Makanya terkadang ketika baca Fatihah, lisannya baca Fatihah, hatinya tidak hudur. Itu kalau secara syariat tidak masalah, itu sudah memenuhi persyaratan dan itu dikatakan sah. Tapi secara ilmu sufi, ilmu qalbi, Allah tidak akan menilai
salat yang kita lakukan manakala dibarengi dengan hoflatil qalbi. Al ajru ala qadri khusyu'ihim. Pahala yang Allah berikan itu sesuai dengan besaran khusyuk yang ada di dalam salat. Ya. Khusyuk niki hubungannya dengan iqamah. Ya. Makanya salat diupayakan dan diusahakan agar hati kita itu merasa sedang menghadapkan Allah. Kalau kita sudah merasa sedang menghadap Allah, secara otomatis kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kita tidak akan bergerak seenaknya. Kita tidak akan melirik dengan seenaknya, tidak akan terucap dengan seenaknya. Karena apa? Merasa dirinya menghadap Allah. Itu yang dinamakan mahalul munajat. Dan sikap semacam ini, sikap merasa dirinya itu betul-betul bersama dengan Allah, betul-betul merasa dilirik dan dilihat oleh Allah, itu sebenarnya diperintahkan fi kulli waktin wahinin, di setiap saat. Sehingga akan muncul apa yang dikatakan innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat bisa mencegah perbuatan fahsya dan munkar, perbuatan keji dan perbuatan munkar. Karena apa? Karena tingkah kita di saat salat ini diteruskan, dilanjutkan di semua tingkah. Tidak hanya di saat salat saja, tapi di luar salat pun kita merasa bahwa aku sedang bersama Allah, aku sedang menghadap Allah. Sehingga aktivitas yang kita lakukan, apa itu sebagai pekerja pedagang, apa itu sebagai pekerja kuli dan sebagainya, pasti akan berhati-hati. Pasti tidak akan berani melakukan suatu kesalahan. Karena apa? Karena merasa diri kita ini sedang bersama dengan Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu yang pertama. Ya. Fungsi yang kedua, tuhuratun lil qulub min adnasid dunub. Kita ini tidak akan luput dari yang namanya dosa. Kita ini tidak akan bisa menghindar hidup sepanjang zaman tidak melakukan dosa, itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat mustahil. Karena manusia makhlul khata' wa nisyan. Tapi Allah memerintahkan kita agar selalu dan selalu menjaga kesucian yang nyata-nyata diberikan oleh Allah dari mulai kita diciptakannya. Kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Seiring berjalannya waktu, di sana muncul keinginan, di sana muncul syahwat, di sana muncul bisikan nafsu, sehingga cenderung kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang itu padahal dilarang oleh Allah. Ini butuh untuk penghapusan, butuh untuk membersihkan. Allah memerintahkan kita untuk sholat. Tuhratun lil qulub min adnasid dunub. Fungsinya untuk membersihkan hati kita dari noda-noda dosa. Kenapa harus dibersihkan? Sebab Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, orang ini akan bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diberikan Allah. Itu syarat utamanya safwatul qalb. Hatinya bersih, hatinya bening. Kalau hatinya ini tertutup, lebih-lebih kalau hatinya mati, tidak akan bisa melakukan sesuatu yang nyata-nyata itu diperintahkan oleh Allah. Mata hati kita ini perlu untuk dijaga.
Mata hati kita ini perlu untuk disehatkan. Makanya pentingnya kita melakukan sholat. Tuhratun lil qulub min adnas dzunub. Oleh karena itu, insya Allah sepanjang kita ini menjaga dan menjaga yang namanya sholat, sepanjang kita ini memperhatikan betul-betul dengan yang namanya sholat, insya Allah walaupun kita berkali-kali, walaupun kita ini selalu melakukan kesalahan, insya Allah ketika kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan bersih hatinya. Ketika kita ini sudah dibatasi usianya, di akhiri hidupnya, insya Allah kita tetap dalam keadaan sebagaimana ketika kita keluar dari rahim ibunya, yaitu fitrah. Mata kayawma waladatu ummuh, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Jadi inti kesimpulannya, dengan kita masuk di bulan Rajab, mari kita bersama-sama untuk memperhatikan betul, menjaga betul tentang yang namanya sholat. Karena sholat punya dua fungsi. Fungsi pertama itu sebagai tempat kita bermunajat pada Allah, dan tempat yang kedua itu adalah untuk membersihkan hati kita dari noda-noda dosa. Sehingga harapan keselamatan di dunia dan akhirat ini mudah-mudahan ada pada kita sekalian. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya maaf. Mari kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dibimbing, diarahkan, dituntun ke jalan yang benar dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan perintahnya. Diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia mendapatkan tempat yang sangat mulia, di akhirat mudah-mudahan kita juga akan ditempatkan pada tempat yang sangat mulia, fi jannatin na'im. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin. Hamdan wa fina ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal sultanik. Ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa aulatina masyayikhina wa khandam muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ij'alna wa aulatana talamitana tilmitatina wal hadirina wal hadfi masjidina hada ya Allah min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli ibadah wa min ahli ta'ah wa min ahli jamaah wa min ahli hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli istiqamah wa min ahli ittihadil wahdah wa min ahli sabri wa min ahli husnil khatimah warzuqna wa lahum uluman nafin bidini wa dunya wal akhirah nawwir qulubana wa qulubahum binuril ilmi wal iman wal hidayah waja'alna wa iyyahum minal ulama'il alimin amilin arifin faqihin mutawakkilin sabirin innaka ala kulli syai'in qadir rabbana qanni'na bima razaqtana wa barik lana bima a'taitana wa khulqulahu iban minka bi khair innaka ala kulli syai'in qadir rabbana arina haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya khabar ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.